Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Hadi Kusuma. NIM 2024 10 10 Prodi Informatika Sistem Basis Data kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatan DDL berdasarkan physical RD. Jadi di sini ada sebuah physical RD dari peminjaman di lab. Bisa kita lihat di sini ada bermacam-macam tabel, dan untuk pembuatannya saya sebenarnya sudah membuat tabel-tabel ini sudah komplit ya, tapi belum saya isi instansnya. Hanya saja saya akan memberitahu bagaimana caranya saya membuat tabel-tabel ini. Jadi di sini bisa dilihat ada 11 tabel. Saya membuat tabel-tabel ini, saya utamakan yang sisi one-nya terlebih dahulu, karena sisi many-nya nanti kan mengambil primary key dari si one-nya untuk dijadikan foreign key di sisi many, seperti itu. Jadi misalkan di sini, jadi urutannya saya membuat jenis barang terlebih dahulu, lalu membuat lab, lalu membuat aslab, dan seperti itu dikondisikan. Di sini ada aslab. Oke. Pertama-tama untuk membuat database itu menggunakan create database laboratorium seperti ini. Lalu untuk membuat tabel saya memakai ini. Jadi ini adalah query dari membuat tabel. Ini adalah atributnya. Begitu. Misal di sini saya akan membuat lab. Berarti kan create lab. Lalu di RD-nya itu ada lab ID dan nama labnya, deskripsi. Nah, seperti ini. Lalu nanti di run. Ini tidak bisa karena sudah terbuat ya. Jadi misal dalam suatu kondisi saya ingin mengunikkan nama, misalkan begitu, berarti saya menggunakan mengunikkan nama seperti ini. Berarti saya memakai script 7. Berarti kita targetkan yang mau di ini ya, tabelnya. Lalu kita ini isi di sini untuk yang mau kita unikkan dari variabel atribut ini. Di antara atribut ini misalkan nama ya yang ingin kita unikkan. Lalu constraint ini sebenarnya misalkan saya buka lab dulu ya. Nah, constraint itu isinya adalah nantinya memuat primary key dan unique key dan foreign key. Jadi ada 3, primary key, foreign key, dan nanti ada yang unik begitu ya. Ini misalkan nama ya, dijadikan ini misalkan ini terserah sih namanya, misalkan unik nama begitu, nanti di run. Jadi untuk agar lebih mudah saya membuka contoh yang sudah ada foreign key-nya ya, foreign key yang sudah ada uniknya. Misalkan di sini saya membuat memilih barang kan uniknya nomor seri ya. Nah, barang di sini saya lihat ininya. Nah, baik. Nomor seri ini sudah saya unikkan menggunakan script 7 seperti tadi yang sudah saya contohkan. Uniknya ini unik nomor seri begitu. Nah, lalu bagaimana dengan jenis barang dan ID jenis barang dan ID lab ini? Jadi atribut ini merupakan atribut yang mengambil referensi dari tabel lain, dan constraint-nya itu abu-abu di sini. Di sini ini ya, yang hijau ini ya, key ada warna hijaunya. Terus di atribut ini ditambahkan dan bersimbolkan F. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kita gunakan script 9 untuk
mereferensikan. Jadi karena ada dua ya, misalkan tabel yang targetnya kita itu kan sekarang itu kan barang ya, sudah. Lalu nah constraint ini adalah bukan jenis barang, oke sudah. Lalu foreign key ID jenis barang, maksudnya atribut ini berada di tabel barang. Nah atribut yang ada di barang ini itu mengambil dari jenis barang, ini tabelnya, ini atributnya jenis barang ID. Misalkan saya contohkan lab, nanti FL lab ID. Nah ini harus sesuai yang ada di barang, ID lab berarti kan, ID lab, terus ini lab, terus ini adalah lab ID. Nah coba kita buka ya, yang lab kita buka, dia lab ID. Nah ini harus sesuai sama yang ini. Nah seperti ini, lalu di run gitu. Terus untuk penjelasan script 8 ya, penjelasan script 8 itu adalah misalkan lab itu kan aslinya ada 3 atribut. Misalkan saya ingin menambahkan ini lab ya, misalkan saya mau menambahkan nomor labnya begitu, misalkan nomor lab. Nah nanti dia misalkan di run ya, itu akan bertambah pada habis keterangan ini. Jadi ketika nanti di show, nah ini kalian select all from lab. Misalkan tadi saya mengerankan yang menambah menggunakan script 8 ini, misalkan tadi saya tambahkan nomor labnya begitu, itu nanti akan bertambah pada sisi kanannya. Lalu pada ini tervisualisasi di bawah keterangan, selalu di bawahnya begitu. Lalu oh ya, untuk yang parent relationship ini kita harus menggunakan keduanya ini, P dan F, primary dan foreign ini menjadi primary key dari tabel persimpangan. Maka dari itu untuk sintaksnya jadi dari awal tuh sudah kita definisikan dulu ya. Nah seperti ini, jadi peminjaman ID itu kan dipakai bersama ya. Nah ini PF, meskipun nomor serinya di primary kelihatannya, tapi karena parent relationship kita harus menggunakan ini sebagai acuan, PF sebagai utamanya begitu. Kita run, dan peminjaman ID, barang ID, pengembalian ID maksudnya ya. Pengembalian ID ini kita referensikan menggunakan script 9 yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk pengisian tabel ya, di sini kebetulan sudah saya isi ya, dan labnya juga sudah saya isi tadi. Aslab dan lab sudah saya isi. Untuk pengisian barang kita menggunakan script 2. Untuk barang ID-nya increment. Lalu untuk nomor serinya kita isikan manual, nomor seri. Nah nomor serinya itu misalkan hanya 3 digit ya, misalkan 146. Lalu deskripsinya itu ID jenis barang ini sebentar saya cut dulu ya. Nah sekarang coba kita lihat jenis barang itu sudah ada apa saja di dalamnya. Nah misalkan kita tadi kan mau menginputkan barangnya itu kan laptop ya, berarti kita harus menginputkan jenis barang ID nya itu 1 begitu. Ini barang, ID jenis barang itu 1. Lalu misalkan dia berasal dari, coba kita lihat, misalkan dia berasalkan dari lab basis data, berarti kita harus menuliskan 2 gitu. Jadi ini 2. Lalu kita jalankan, kita run, lalu kita lihat isinya barang sekarang. Nah seperti itu, misalkan sampai 3 barang ya. Misalkan tadi berasal dari lab pemrograman
dan dia kan jenisnya tetap gawai. Nah, ini kita nomor serinya kita isikan gitu ya, seperti itu. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan sapu, berarti alat kebersihan itu 2 kalau nggak salah ya. Alat kebersihan, coba kita lihat ya, alat kebersihan itu 3 ya, berarti kita masukkan 3 itu kan, misalkan dia tadi lab GIS, nanti kita 3 gitu ya, misalkan taran. Kita lihat lagi dan seperti itu. Misalkan kita ingin menghapus, kita mengupdate dulu deh, mengupdate yang sudah ada ya. Misalkan ini kan sekarang berada di barang ya, ada di barang ya. Nah, yang mau kita set itu atribut apa? Misalkan atribut nomor seri. Nah, ini incerannya kita ya. Inceran kita tuh misalkan yang sapu ya, mau dihapus ya 324 itu ya, kita jadikan 678. Sini kita isikan nomor serinya. Oh enggak, ini misalkan kita mau mengubahnya kan 678. Nah, ini ID-nya kita masukkan. ID-nya sapu kan 3 begini. Kalau tadi ya sintaksnya sepertinya ini, maksudnya bukan jenisnya tapi barangnya, kan kita lagi di barang. Nah, kita run kolom nomor seri, oh kurang besar, kita run. Nah, lalu kita lihat untuk ini ya, barang 5 bisa kita lihat terubah 678. Untuk script ini mudah. Maaf tadi ada kesalahan karena ini auto increment ya, tadi kan saya hapus semua terus lalu saya tambahkan dengan barang sama, jadinya auto increment 456 ya, tapi tidak masalah. Di sini saya akan menunjukkan sintaks yang terakhir, yaitu delete ya. Ini jadi kita akan mendelete salah satu barang. Misalkan kita ingin menghapus barang 678 ini sapu misalkan ya, jadi kita langsung saja ke 6 gitu, kita run dan kita lihat hasilnya. Seperti ini ya. Mungkin cukup sekian. Oh ya, sebelum itu saya akan menunjukkan yang Barrett relationship ya, yang item peminjaman. Nah, di DDL ini kan P-nya itu kan nomor seri ya, tapi karena ini dia Barrett ya harus PF ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu adalah PF-nya ini yang dijadikan primary key. Nah, jadi bisa dilihat di sini adalah PF-nya itu kan peminjaman ID. Di sini bisa dilihat peminjaman ID ini yang jadi primary key begitu. Nah, ini juga foreign key-nya kan peminjaman, ini juga sebagai peminjaman begitu ya. Sebentar ya, benar. Jadi ini kan ada F-nya, itu kan ada barang ID, pengembalian ID, itu juga dimasukkan dalam ini dan ini. Oke. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.